Bu, ibu tadi jawab salamnya nggak semangat bu, sedangkan abang-abang semangat. Saya doakan nih abang-abang, mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya semangat, kompak, mantap, rezekinya ditambahkan oleh Allah, amin. Gajinya ditambahkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan umurnya diberkatkan, ditambahkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan tadi motornya 1 jadi 2, amin. Rumahnya 1 jadi 2, amin. Kebunnya 1 jadi 2, amin. Istrinya 1 ditambah jadi 2, ditambahkan sayangnya, amin ya Rabbal. Abang dipancing sedikit. Kita doakan juga ibu-ibu yang tadi jawab salam dengan semangat. Semoga keluar dari majelis ini semua utang-utangnya dilunaskan oleh Allah, amin. Banyak utangnya. Penyakit zahir dan batin disembuhkan oleh Allah, amin. Hajat-hajat kita dunia sampai akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan yang sudah menikah belum memiliki keturunan, Allah berikan keturunan yang salih dan salihat, amin. Yang sudah punya keturunan, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Yang belum menemukan pasangan, semoga setelah ini Allah datangkan jodoh yang salih dan salihat, amin. Bang, yang amin, yang belum suat bang. Yang lah nikah tidak usah amin-amin. Lebih kencang yang belum nikah ya. Lebih kencang yang lah nikah, amin. Yang belum nikah malu-malu, bagi-bagi bang. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramun jami'il hadirin wal hadirat a'izzah hibbah rahimakumullah wa wafaqakumullah hafizakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, segenap daripada tuan guru kita, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus para guru-guru yang ada di depan kita, wabil khusus Burunda yang mulia, Guru Zainal hafizallahu ta'ala wa ra'ah, maka Allah bikulli hayatin syarifah, amin ya rabbal. Dan juga akhirnya kawan saya dulu di pesantren, yaitu Al-Ustaz Hidayat. Mudah-mudahan dengan kehadiran 2 guru besar kita dan guru-guru yang lain, ada ustaz-ustaz yang lain juga mungkin saya tidak sebutkan nama antum, tapi mudah-mudahan dengan kedatangan antum duduk bersama kami di sini menambahkan curahan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, amdan dari Allah, asrah dari Allah, sehingga kita berkah senang dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa pula segenap daripada aparatur pemerintah yang dalam hal ini terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, semuanya, para pembantu atau para dewan penasehat daerah dan yang lain-lain. Mudah-mudahan antum yang sudah menyempatkan datang di antum rumah Allah ini, insya Allah hidup antum diberkahi oleh Allah, amin. Panjang umurnya, amin. Menjadi tauladan untuk kami semua, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan terspesial malam hari ini saya haturkan kepada segenap hadirin wal hadirat, abang-abang, ayu-ayu, adik-adik, ayah, bunda, semuanya yang hadir ke tempat ini, datang dari rumah ke tempat ini. Insya Allah setiap langkah menjadi pelebur dosa, setiap langkah menjadi ijabah doa, setiap langkah menjadi dinaiknya maqam dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Wabil khusus salam penghormatan malam hari ini saya ucapkan terspesial dan istimewa untuk segenap panitia yang sudah kerja siang, pagi, malam
untuk mensukseskan acara ini, dan juga segenap para donatur yang sudah menyumbangkan hartanya, sudah menginfakkan pikiran, tenaga, dan yang lain-lain. Maka Al-Fakir tidak bisa mengucapkan apapun, hanya bisa mengadahkan kedua tangan, meminta kepada Allah agar Allah yang mengganti, yang membalas balasan tersebut dengan sebaik-baik balasan dunia sampai akhirat. Semoga antum yang berusaha untuk memeriahkan, memperingati dan merayakan sehingga acara ini sukses, tidak ada balasan yang lebih baik daripada kita semua. Oleh khusus kepada para panitia, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bersama Nabi Muhammad tanpa hisab. Amin ya rabbal. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maaf, seribu maaf. Sebelum Al-Fakir memulai daripada ceramah kita pada malam hari ini, di depan kita duduk orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Sedangkan Al-Fakir meminta izin untuk duduk di bangku ini, maka perkenankanlah Al-Fakir untuk bisa duduk, karena sejatinya Al-Fakir dalam keadaan kurang enak badan. Ini sudah berapa hari saya ini demam, sempat ngedrop kemarin bang, sempat ngedrop. Makanya saya kemarin ketika dapat undangan di sini nak datang kira-kira pergi dah, kuat dah badannya, sehat dah. Tapi alhamdulillah ini mungkin berkat daripada doa jamaah, berkat daripada mungkin salah satu panitia. Tiap malam, ya Allah, mudah-mudahan lancar acara balik bagi Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad disedar lagi Allah. Dari tadi dia berdoa, apa degup-degup jantung dia. Ya Allah, bebaskan lagi Allah. Sampaikan ya Allah, kalau dia sakit sembuhkan. Setelah acara sakit lah ya Allah. Amin. Benar tak dia? Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya sempat sakit kemarin. Ngedrop parah. Tapi bang, syukur bang. Maka abang-abang yang di sini beruntung. Kalau istri abang, ayu-ayu di belakang, sering hadir majelis. Insya Allah jadi istri solehah bang. Beruntung punya istri solehah gini cerita bang. Kemarin saya sakit, ngedrop parah, alhamdulillah. Bini saya ngurus bang. Saya disuap bang. Saya disuap, diambil air panas. Bukan dicorak ke muka, bukan. Dibuat teh hangat, saya diminum ke. Saya diurut, saya digering. Saya dia jaga sampai dia tinggalkan anak saya, tembok dia urus saya sampai subuh bang. Dipikir saya tak bilang berhenti, dia tak akan pernah berhenti. Kalau saya bilang dah tidur dan istirahat baru berhenti, saya bilang alhamdulillah ya Allah. Ternyata rezeki itu banyak bang. Rezeki itu bukan hanya duit bang. Yuk, rezeki itu bukan hanya duit, jangan disempitkan. Punya istri solehah, alhamdulillah. Jadi saya rasa ya Allah, punya istri solehah, alhamdulillah, nikmat. Saya bilang macam ni, kalau seandainya istri solehah singkong macam ni bang, macam mana kalau dua bang? Macam mana kalau dua bang? Singkongnya bang, subhanallah. Apalagi kalau abang dipanik, kami dipanik. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Makanya sering-sering bersyukur bang. Alhamdulillah. Karena apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau, niscaya pasti la azidannakum. Ada harful taukid bang. Ada harful taukid. La wa nun tasdid. La azidannakum. Kalau Allah, saya ngomong kayak gini bang, kata Allah, kalau kau bersyukur, ku tambahkan nikmat kau. Itu lang wajib bang, tidak percaya. Lang wajib tak boleh apa? Masa orang bersyukur tanpa nikmat. Hati-hati pacar kufur. Hati-hati pacar ingkar. Hati-hati orang itu naudzubillah bisa murtad karena tidak percaya kepada kalam Allah. Karena Allah tahu manusia ini degil. Tahu degil bang? Ugil. Susah kayak nak madah bang. Nak pakai batu bakar tambah barunya percaya. Tak bisa diomong baik-baik, lembut-lembut. Jadi Allah pakai apa? La azidannakum. Pasti sungguh akan aku tambahkan nikmat kalian kalau kita bersyukur. Jadi bang punya bini di rumah, walaupun agak macam tuh bang, alhamdulillah nanti akan Allah tambahkan bang. Akan Allah tambahkan apa? Kesetiaannya. Amin. Ini Allah disuruh ketok nih. Cek.
ditambahkan kesetiaannya, ditambahkan sayangnya, ditambahkan perhatian dan kepeduliannya kepada kita, ditambahkan cintanya, dan ditambahkan anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pertama kali nih masuk ke daerah Kaji. Kalau lewat sering, kalau lewat Gang Hayati sering, tapi kalau untuk masuk gang ini baru pertama kali. Saya kaget bercampur takjub ketika masuk, sedikit terharu, Bang, ketika melihat hadirin wal hadirat di sini berdiri menyambut dengan qul al-badu dengan mahlul qiyam. Saya bilang alangkah luar biasa. Saya takjub dengan siapa? Guru yang mengajar di sini bisa membuat masyarakat, bisa membuat umat mengenal siapa itu ulama, siapa itu para habaib, siapa itu para ahlul bait. Maka insya Allah orang yang mengajar, mengabdikan dirinya untuk meneruskan risalah dakwah Nabi Muhammad, sehingga mereka mencintai Nabi, mencintai akhlak Nabi, mencintai sunnah Nabi, mencintai anak keturunan Nabi. Saya minta kepada Allah, orang ini dulu diberikan syafaat dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini datang untuk merayakan sekaligus memperingati daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan meneruskan kecuali yang di belakang diam dulu. Kalau dah diam, saya lanjutkan. Sepakat? Sepakat? Saya ini ceramah tidak lama, Bu. Yuk, Bang, saya ceramah tidak lama. Saya melihat kalau ada dua orang muap, saya tutup tuh. Jadi jangan muap. Siap? Saya lihat jam lagi. Sudah hampir 15 menit. Ini kalau kita ceramah, misalkan ceramah ini kan 2 Bang. Waktu dibagi 2. Jadi cukup waktu aja yang dibagi 2. Kita abang, kita ayub, saya yang bagi 2 Bang. Ini kalau seandainya ceramah singkok atau ceramah 2 nih, misal acara kita sampai jam 12 malam, abang kuat apa? Kuat ya? Kuat guru. Kak terus kami dulu pulang. Kak sedap, mama ada nih, kami yang letih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang sini untuk memperingati dan merayakan. Saya tanya dulu, abang-abang nih senang enggak Bang? Kalau datang hari lahir Nabi Muhammad, senang enggak? Senang. Gembira enggak? Gembira. Jujur. Jujur. Tapi gembira tuh, lagi mikirkan BBM naik, lagi mikirkan sawit sempat turun, mikirkan kredit yang belum lunas. Lupakan Bang, untuk Nabi Muhammad emang ada perintah kita untuk senang dengan kelahiran Nabi. Ada dalam Al-Quran. Emang ayatnya tidak spesifik, tapi dari ini dari umum untuk senang dengan kelahiran Nabi dan senang dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan fadilah, dengan keutamaan, dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita berupa karunia-karunia, anugerah dan anugerah. Dan tidak sampai di situ, dan juga dengan rahmat Allah yang Allah senantiasa curahkan untuk hamba-hambanya, baik mereka yang taat ataupun yang tidak taat, Allah curahkan untuk mereka semua. Dan abang, ayo tahu dah, rahmat yang paling utama, yang paling agung, yang paling hebat, yang paling istimewa, yang paling dahsyat yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini. Apa? Apa Bang? Adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dan sejalan sesuai dengan firman Allah dalam surah dan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan adalah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad, mengirimkan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan, kasih sayang Allah kepada kita semua. Rahmatan bukan hanya manusia, bukan hanya kalangan jin, semua rahmatan lil alamin. Seluruh alam semesta ini adalah bukti
turunnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Disuruh senang, Bang. Disuruh senang, yuk, tidak boleh gerutu. Ini ada peringatan Maulid Nabi, ada donasi datang ke rumah-rumah. Lah Maulid pula pintam yuk. Ada itu bukan di panitia, kesalahan lah. Tiap hari datang minta terus gitu. Lah tahu tak seiki apa yang dalam kantong ni? Tak boleh macam tu, Bang. Tak boleh macam tu yuk. Ini untuk Nabi. Apa yang telah pernah kita keluarkan untuk Nabi, Bang? Apa yang pernah kita korbankan untuk Nabi? Pernah luka? Pernah berdarah? Pernah bertempur? Pernah perang? Pernah berkorban apa? Sehingga kita merasa bahwa Nabi Muhammad ini orang yang tak memiliki jasa untuk kita. Sedangkan kepada orang tua saja, Bang, kepada ayah, kepada ibu, wajib cinta kepada mereka, wajib bakti kepada mereka. Bahkan untuk mengatakan diharamkan dalam agama kita. Apalagi yang lebih parah daripada itu, orang tua, Bang, yang melahirkan kita, ibu kita, menyusui kita, mengandung kita, membesarkan kita, memanjakan kita, merawat kita, wajib tunduk dan patuh. Perintahnya wajib kita laksanakan, larangannya wajib kita tinggalkan selama itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayah, wajib kita untuk tunduk, patuh dan berbakti kepada mereka. Apalagi dengan Nabi Muhammad. Jasa Nabi Muhammad melebihi jasa orang tua kita kepada kita. Kalau orang tua kita hanya mengurus kita di dunia saja, sedangkan Nabi Muhammad mengurus kita dunia, apalagi di akhirat. Orang yang paling sibuk mengurus umat adalah Nabi Muhammad. Sedangkan kita sibuk mengurus bagaimana kita selamat, dan Nabi sibuk mencari umat dia gimana caranya selamat. Sedangkan di dunia apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudah berapa, Bang, sholawat yang kita baca hari ini, Bang? Ada 300. Alhamdulillah 300. Wih, sorry Bebo, 300. Baru sholawat, Bang. Itu sholawat, Bang. Kalau kita baca sholawat, tidak gratis. Allah ganti. Oke lah, gratis, Abang agak ngeluh sedikit, oke, mungkin bisa diterima akal. Ini sudah Allah ganti rahmat, dijamin Allah dapat syafaat dan akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu baca maulid, Bang, yuk, yang semangat, tidak orang baca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nak hujan mangkok, udah garam. Salawat Nabi, dia makan sesuatu yang dibenci sama Nabi. Coba dia makan siwak, Nabi senang, malaikat senang. Maaf, saya tidak maksud menyinggung, tapi untuk mengingatkan. Ini namanya saudara. Saya saudara, Bang, ngelihat saudara saya ada sesuatu, masa saya diam kan? Jangan, tidak bagus. Harus kau macam ini. Ini nama sayang. Tidak kan masuk surga bareng-bareng. Masa biarkan pada masuk surga. Kalau kita biarkan dia dalam keadaan tidak baik, itu bukan saudara, tidak sayang. Sesama Islam harus saling menyayangi, harus saling mengajak dan merangkul. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya tanya lagi, senang tidak hari ini? Bahagia tidak? Bahagia. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menceritakan sedikit sejarah bagaimana kelahiran orang yang sangat luar biasa ini. Bang, yuk, ini orang bukan sembarangan orang, Bang. Beda dengan kelahiran seluruh umat manusia yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak akan ada orang yang sama kelahirannya, dan tidak akan sama orang yang dilahirkan pada waktu tersebut atau waktu yang lain dengan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah mirip, tidak akan pernah sama. Khususnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Muhammad, Bang, tahu tak lahir tanggal berapa, Bang? 12. Bulan apa, Bang? Tahun? Alhamdulillah. Ini majlis surau Ar-Rahman di Sakake. Masya Allah. Ini kalau orang tua macam ni, anak-anak pasti pakai. Ni ada kejadian.
Ya, di sini pemanggil papa papi. Bla, tahu nggak? Nih, tanggal berapa nggak? Bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Mana? Jam. Kok duduk sini jam, kok dengar tuh jam. Di Lombok buka jam. Paham? Ngerti kan? Di Lombok dengar nih, oh. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal nih, kalau baca salah, oh. 12 Rabiul Awal. Aman tahun nih, tahun gajah. Mantap. Nah, itu orang daripada desa Aceh, Masjid Surau Ar-Rahman. Ada orang di kampung, bukan di sini tadi. Anak-anaknya, papi, makan belajar, sok panggil papi, papi tahu nggak? Kapan sih Nabi kita itu lahir? Papi tidak salah ya, anakku yang tercinta. Tidak salah nih, 12. Bulan itu udah, aku lupa bulan ini. Bulan purnama apa bulan gerhana katanya. Tidak tahu. Tahun apa papi? Tahun ini udah salah. Apal? Nyala ada tahu jawab. Aku gila nanti usimpang kuat dong. Nah ini tanda-tanda dia bisa jawab. Cari macam tu. Tapi insya Allah orang di sini paham. Kita buktikan anak-anak di sini ramai. Kita tes. Mereka tahu dengan bapaknya Nabi, ibunya Nabi, anaknya Nabi, pamannya Nabi, dengan juga kakeknya Nabi. Kita buktikan. Ada sering dinyanyikan lagunya. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari tulis ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Masya Allah. Ini baru paten, baru mantap. Ada orang beberapa tempat saya ajak nyanyi, gak apa gitu. Tapi kira saya nyanyi ini mungkin apa juga di situ. Lagu TikTok. Gandrung anak kita, apa lagu itu? Lagu sorry. Apa siapa yang salah? Ku tak tahu. Nah, kan nyambung kan apa? Sering mendengar. Tapi anak-anak kita di sini, Bang, anak-anak kita beda. Bang lihat, Bang, kita buktikan. Yang anak-anak baik. Allahul kafi rabbuna qasadana wajadana abanal kafi alhamdulillah. Masya Allah. Macam ini nyaman banget. Meninggal sekarang dia tidak apa-apa, Bang. Punya anak, sholawat hafal, sholat terjaga, baca Al-Quran mantap, hafal beberapa surat, apalagi hafal Quran. Mintalah mati cepat, Bang. Siapa yang masih siap? Karena apa? Tidak takut lagi. Amanat tidak selesai, tinggal menikmati hari kiamat kapan datang saja. Terus mengalir tiba anak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Anak siapa tuh? Nyaman suara. Nggak ketidur, berkali tidur di belakang. Saking nyaman. Bolehlah dibawa jadi mantu. Banyak lebih, banyak untungnya. Siapa dia anak? Oh, anak Pak Haji itu pantesan anak Pak Haji. Dapat berkah orang tua, dapat diomong orang baik. Inilah anak kita nih, bukan main. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah belajar, ada pernah belajar B. Ya sa.
Saya sah kata dia. Apa kata dia sah? Dak ada harokat di situ. Wah. Yang situ di sini pegang berat ini. Tidak baca dosa dulu di depan belakang bayi. Nyang ambil. Nih, nyang yo. Kayak Imam Mekah apa men? Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Ya Asin. Apa kok ada ya Asin? Terjemahannya macam ni. Ya, ada A, ada as, ada Asin gitu. Inna lillahi wa inna lah tak lagi orang di kampung yang baca-bacanya keduanya gitu. Daripada dia baca harus kena Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Fatihah. Karena dia tidak pernah belajar ngacak mandai-mandai. Sok iye kata orang Jakarta. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi perlu pengkaderan dari saat ini. Diajarkan kenal sama Nabi, diajarkan cinta sama Nabi, diajarkan untuk mengikuti dan meneladani akhlak Nabi, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya bagaimana keadaan anak kita di rumah kita. Masuk kamar sudah mengucapkan assalamualaikum belum? Dah. Langsung buka assalamualaikum. Untuk gak assalamualaikum? Harusnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal menjadi rapi dari rumah, nak keluar rumah assalamualaikum, salam dulu. Mana tangan mbak, mana tangan mak, cium. Pulang balik, taruh di kepala sini mak, doakan biar berkah. Anak kita sekarang enggak, mana tangan, kata dia, untung habisin taruh di ubun-ubun. Ada anak di sini, ada. Yang nonton apa? Dia nonton TV, sinetron diikut kan? Karena orang sinetron tuh kayak gitu. Jangan kayak gitu, cium tengkuknya nih, cium telapak tangannya. Biar apa? Kita tahu. Berpanas tangan dia, berpeluh, gosong tangan dia, kena matahari untuk nyari makan biar kita bisa makan. Biar kita tahu tangan dia kasar setiap hari ngerek timbak, setiap hari nyuci baju, setiap hari masakan. Biar tahu. Ini aroma tangan yang susah payah menghidupkan engkau. Taruh tangan yang mulia tadi di atas kepala kita. Karena kalau tidak di tangan mereka, tidak jadi apalah kepala kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Masuk rumah assalamualaikum, keluar rumah juga assalamualaikum. Masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kiri. Praktek kedua sunnah Nabi Muhammad. Keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Masuk masjid kaki kiri. Mantap ya, untuk pintar-pintar semua. Berkat guru-guru kita, alhamdulillah. Tak bisa dipancing lagi kalau kepala gini. Di sini alhamdulillah masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk hammam, masuk WC kaki kanan. Tidak bisa lagi dijebak. Kenapa? Orang di sini pintar-pintar, alhamdulillah. Amal dan sunnah Nabi walaupun kecil, insya Allah manfaatnya besar. Masa beb ya. Apa manfaat yang kita dapatkan kalau seandainya meniru dan mencontoh Nabi Muhammad? Kata Allah di dalam Al-Quran. Allah diperintahkan oleh Allah. Allah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah berupa surat ini, berupa ayat yang berbunyi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya mereka umat engkau mencintai engkau, saya tanya dulu Bang, cinta tak Nabi Muhammad Bang? Cinta. Cuma dua orang, cinta tak? Yuk, cinta tak Nabi Muhammad yuk? Cinta tak? Nabi Muhammad istrinya berapa yuk? Saya bukan mancing abang biar juga niru, artinya biar ibu-ibu tahu istri Nabi Muhammad itu berapa. Harus tahu. Tidak, istri artis tahu. Istri artis dia tahu, suami artis dia tahu, kawin berapa kali, cerai berapa kali, tahu. Pasti Nabi Muhammadnya dia tahu apa. Siapa Nabi Muhammad SAW? Kan tulisannya SAW dibaca SAW atau SAW Subhanahu wa Ta'ala? Benar tak? Yang benar?
Mantap benar orang di sini, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Segala aspek kehidupan Nabi Muhammad, baik di dalam rumah tangga, dengan teman, atau dengan masyarakat, tiru Nabi Muhammad. Baik perbuatan maupun tingkah laku dan ucapan, contohlah Nabi Muhammad. Fattabi'uni, terus apa yang akan kalian dapatkan? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih hebat? Apa yang lebih luar biasa? Man kita dicintai binilah nyaman asal, dicintai mertua, ya Allah, dah surga dunia asal, lah cintai orang tua kita lengkap rasa, bang. Lebih dari ini dicintai oleh Allah gara-gara meniru dan mencontoh daripada Nabi Muhammad. Fattabi'uni, contohlah Nabi Muhammad, contohlah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, bukan hanya dapat cinta dari Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Bukan satu dosa, wa yaghfir lakum, dan akan dihapuskan untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa daripada yang kita punya. Alhamdulillah. Dicontoh beruntung nih, ayu-ayu punya suami yang sering majelis, abang-abang yang punya bini sering majelis, akan mencontoh ulangi, nanti di bakal berubah. Yang tadi pengar-songar, yang tadi suka marah-marah dan berjata, habis itu pulang langsung manggil bebek, makan keluar ya, ayam beb, yuk kita jalan-jalan yuk, naik sepeda butut abang nih, kita ke tengah sawit, kita jalan-jalan keliling, apa yang dilihat, katanya. Diubah menjadi romantis, karena Pak mencontoh akhlak Nabi Muhammad, bukan contoh akhlak artis. Itulah kadang-kadang ayu-ayu atau abang-abang sering nge-follow artis-artis yang jelas, ngikut kebiasaan artis, mengikut kehidupan artis. Artis yang top bang, beb artis itu mantap beb, yang laki ganteng, yang bininya cantik, penghasilan banyak beb, mobil mewah. Aku pernah dengar gaji sampai 4M. 4M, bukan main beb, pokok jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang kena cekek, tahu? Habis kena cekek, kena tinju pula. Nya masuk rumah sakit sampai sesak nada. Adil lah kalau habis ini kau pula nanti dibantai. Kena selingkuh, kena KDRT, kelapor ke polisi. Mau kayak gitu? Tidak mah? Karena kalau dicontoh daripada artis itu jadi. Tapi contoh Nabi Muhammad. Yuk, beruntung nih abang-abang yang sering hadir majelis taklim. Pernah kejadian bang, praktekkan di rumah. Yuk, praktekkan juga di rumah. Nabi Muhammad pulang agak telat gara-gara banyak orang yang masuk Islam pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad mengislamkan orang sehingga pulang dahulu atau lebih daripada waktu yang biasanya datang. Ketika sampai rumah melihat pintu sudah terkunci bang, jam 10 lewat. Sebelum ini tadi Sayyidah Aisyah sudah berdegap-degup. Manalah kakanda, manalah ayamku di pulang. Kangen benar rindu hatiku nih. Nak bertemu dengan kekasih hatiku yaitu Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah nunggu depan pintu. Apakah pulang, belum pulang, lihat belum pulang, buka pintu belum pulang, belum pulang. Nabi Muhammad pulang malam. Akhirnya sampai Sayyidah Aisyah tidur di depan pintu bang. Tidur depan pintu, gara-gara apa? Nungguin suaminya sampai ketiduran. Kalau tidak, bang, pulang malam, lempar bantal di luar, lempar semut, beri pancing, pancing lagi sana itu. Sayyidah Aisyah ketiduran, nunggu suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan selamat dan apa-apa. Nabi Muhammad pulang, lihat pintu udah terkunci, jamlah malam. Nak atau takut ganggu istri, kesian. Kalau gitu, nak lihat kakinya, jangan petir, lega, lepas selalu kok. Habis berorot, dengkul berpindah. Kau balik gak enam pintu? Itu betul Nabi Muhammad nak duduk, tidak takut nanti kekasihku, nanti takut yayangku, istrimu kebangun. Biarlah, ini yang salah, ulanglah kemalaman. Ngambil syal, bentang depan pintu, tidur depan pintu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang satu menanti suaminya pulang sampai ketiduran di belakang pintu. Yang satu takut mengganggu istrinya yang di dalam lagi istirahat.
tidur depan pintu, menjaga perasaan bang, menjaga perasaan yuk. Cemana tidak so sweet, cemana tidak romantis. Coba nih ada di rumah kita, aman, nyaman, tentram, insya Allah. Pas pagi-pagi, pas subuh menjelang fajar menjelang subuh, kebangun Sayyidah Aisyah. Ya Allah, nah jam berapa nih? Suami mana? Masih itu. Bang, bangun bang. Ya Allah Aisyah, maaf bos, semalam pulang kemalaman. Apa nggak ngetok? Nggak bang, aku takut kau nanti kebangun ganggu kau tidur. Udah tenang kau istirahat. Ya Allah, meleleh bang. Ayu kenapa macam itu terus bang? Alhamdulillah meleleh insya. Kadang abang-abang ibda abang. Nah istri mulik, nah istri berdapur, nah istri mengkelat. Tidak pernah diajak servis bengkel. Giran motor sebulan sekali jadwal ganti oli, jadwal ganti oli rem, jadwal ganti kampas kopling, ganti pak rem. Motor dipakai, habis pakai cuci, mengkilat berdeliu, mungkin bawa kedok dia. Bini yang dipakai ditinggal macam tu jangan. Apa tak macam kucing kedebur? Kira nengok TV bukan main bang. Subhanallah, boleh kok dia. Pas nengok bini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang bini tu naklah tampil cantik bang, modalkan, betul tak bu? Dikasih kasih uang jajannya lebih. Ini dah, bini ini nak cantik juga lah, kalah dengan artis-artis yang ada di TV. Bang, woi, ya bang boleh bang baju bang. Kata abang, mah 4.500.000 gajiku 3 bulan nih. Jadilah bang sih kau punya baju andalan untuk membawa kondangan. Apalah kata suami yang pintar. Adik, dia ni model karena artis yang makai. Adik tidak usah lah makai macam ni. Karena aku cinta adik apa ada. Macam itu kau suka dia. Kadang abang ini itulah cara dia kalau tak punya duit. Atau pelit sana dulu. Akhirnya abang tadi pagi sholat isya berjamaah. Pagi sholat isya hujan petir, rumah bocor. Yang bini tadi karena tidak pernah di servis, tidak pernah diberi duit jajan lebih untuk ke salon segala macam, tidak pernah baju bagus. Pas mati lampu petir, rumah bocor basah bang, luntur semua bang, bedak dia bang. Pas suami masuk, muka Allah udah kena, Allah ayo penyuk, jangan masalah. Ngaku ada sudal bolong nih, kuni bini kau bang. Ngaku macam ni, tahu rambut lah macam kawat kena sabar petir. Bau macam kopi hangus. Tak pernah coba diservis bang. Pulang dari servis, abang lihat bu, ngapa kau masuk orang aku? Kata bang, ini cinta bang, ini sayang abang, bebek, dedek. Masa abang tak tahu? Ngapa jadi aswara rai kau ni? Ngapa kau jadi kajol? Ngapa kau jadi Katrina Kapur? Karena abang modalkan duit lebih, jadi macam ni lah bang. Tapi kalau abang tak kasih lebih, macam tikus gorong-gorong bang. Paham bang? Jangan senyum bang, kesian yang di belakang tuh. Kayak mereka tuh tersampaikan unek-unek mereka. Kita saling sayang. Suami memberikan perhatian istri memperhatikan suami. Insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu. Masyaallah hadirin, saya tidak bisa berlama-lama karena kebetulan penceramahnya 2 dan inti penceramah ini ada di sebelah kiri saya, Burunda kita yang mulia al-mukarram Burunda Zainab yang insyaallah nanti akan mengupas secara tuntas yang akan memberikan kita segala ilmunya sehingga kita akan mengamalkan dan mempraktikkan setiap apa yang akan beliau sampaikan. Tetapi sebelum Al-Fajr tutup, Al-Fajr ingin menyampaikan undangan. Insya Allah kami tanggal 5 November. Tanggal berapa bang? 5 November di Mentok, di pesantren saya di Bat Sewun. Ribat apa Beb? Sewun apa? Ribat itu artinya pesantren. Sewun itu nama salah satu kota yang terkenal di Hadramaut, Yaman. Kebetulan kakek kami berasal dari Hadramaut, dari Sewun, dari kota Sewun. Terus yang memberikan nama Ribat Sewun ini adalah Burunda kami yang mulia, yaitu Rektor Al-Akhdaf Al-Habib Abdullah Baharun. Karena dia tahu kami datuk kami Al-Habib Abdul Qadir Umar datang dari Sewun di sini untuk juga berdakwah Islam, maka diberikan nama ini, kita mengambil keberkahan, yaitu kota Sewun. Nah, makanya namanya Ribat Sewun. Dan juga Ribat Sewun ini dan juga kota Sewun yang ada di Hadramaut Yaman ini tempat lahirnya ulama-ulama ngetop. Salah satunya yang maulidnya kita bacakan,
yaitu pengarang Sifri Turat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib, dan banyak lagi, ada Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, ada Al-Habib, macam-macam. Itu orang-orang top semua. Maka kita berharap nanti Ribat Sewun ini akan menelurkan daripada ulama-ulama yang hebat di zamannya, insya. Jadi kami di Pasar Ribat Sewun akan mengadakan Maulid Akbar penutup Arba'in. Kedua yaitu Maulid Akbar Haul Sayyidil Jad Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Asghaf dan juga Al-Habib Muhammad Adam bin Umar Asghaf dari Seoul. Kita adakan haulnya nanti. Dan juga insya Allah akan ada walimatus safar umroh di acara tersebut, dan juga open donasi. Sekalian paginya kami akan meletakkan batu pertama di dalam pembangunan pesantren kami yang ada di Kampung Tanjung. Maulidnya acaranya ba'dal isya. Paginya kami meletakkan batu pertama insya. Dan juga pada kesempatan kali ini. Makanya Al-Bagir harapkan antum datang dong. Mereka sudah datang ke sini. Antum itu saudara saya ini saudara antum. Kalau saya buat acara nih, no? Orang lain jauh-jauh datang, keluarga sendiri datang, sedih tak? Sedih bang. Walaupun orang lain banyak, ramai dari mana-mana, keluarga sendiri, keluarga yang datang, orang lain datang, pedih bang, sakit tidak berdarah. Jadi saya harapkan kalau bisa bang datang, beb kami datang 3 bis, alhamdulillah. Beb kami datang sekian bis, alhamdulillah. Wa syukur bila Allah yang membalas. Maka pada malam hari kesempatan kita yang singkat ini, Al-Bagir ingin mengajak antum untuk ikut kita sama-sama, dukung kami, doakan kami biar sukses untuk membangun pesantren ini, sehingga nanti akan banyak ulama-ulama yang keluar dari Bangka, yang keluar dari Bangka Belitung ini, yang insya Allah menjalankan daripada perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesempatan kali ini, bang, tadi saya mau panitia izin untuk open donasi spontanitas, ada berapapun bang, masukkan bang. 3 juta, tak apa-apa bang, tolong masukkan bang. Kunci mobil boleh. ATM paspornya juga tidak apa-apa bang. Pokoknya berapapun, nah intinya berapapun abang ikhlas, silahkan masukkan. Nanti sambil dikirim sholawat sebentar, saya pakai ini, saya punya rida. Nanti boleh panitia untuk datang keliling ke jamaah. Silahkan, kita boleh mulai. Berapapun bang, berapapun, saya terima insya Allah untuk amal jariah, sedekah jariah, sehingga nanti di hari kiamat